mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk apa itu namanya merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta, menanggapi pidato atau ungkapan dari Ibu Megawati yang heran kenapa ibu-ibu itu kok pada ngantri minyak goreng, apa kerjanya tiap hari hanya goreng, kok sampai rebutan. Terus kemudian apa nggak bisa dikukus, direbus? Kok hidup kayak jelimet gitu, kira-kira begitu ya. Ya ini mah lain posisi Bu Mega, lain artikulasi ya. Mak-mak itu karena dia nggak tahu politik sebenarnya. Itu kenapa minyak goreng itu langka. Kemarin anak saya tuh yang jadi temennya ada yang jualan di salah satu grosir kayak supermall kayak grosir gitu. Dia bilang begitu awalnya minyak goreng itu 14.000, tapi terus beberapa jam kemudian berubah naik, katanya alasannya karena sistemnya begitu. Nggak ada mas saya ke Brandweer ngelihat ngepasin baju maknya bertiga mau Umi susulnya ke sana baru berangkat bertiga. Ya udah satu keluarga. Aku lagi rekaman, Duk. Ke sana ke Brandweer susul. Nah, jadi Bu Mega itu sebenarnya ya nggak usah muring-muring ngono talah, Bu. Rakyat itu sebenarnya udah susah nyari minyak goreng, susah. Jadi waktu beberapa jam kemudian naik minyak goreng tuh naik. Jadi katanya begitu subsidi dilepas, dicabut, minyak goreng nggak disubsidi, minyak goreng langsung naik lah, tambah pusing toh. Ya kalau yang orang punya duit sih nggak apa-apa, mau minyak goreng ada kayak nggak ada karena dia udah punya stok satu kamar biasanya, satu kamar. Sebab kasus dulu ya, ini ceritanya masa lalu, saya dengar cerita dari orang yang bisa dipercaya lah. Zaman kerusuhan tahun 98 itu kan semua sembako susah ya, terus dibakar-bakar, ada bakar-bakaran itu. Kalau orang kaya itu gampang dia siapin rumah kamar itu isinya macam-macam, satu kamar itu sembako. Udah punya persediaan, dia punya stok. Jadi waktu kerusuhan dia nggak usah repot. Punya beras banyak, punya minyak banyak di kamar itu. Kamar kosong, bukan di dapur ya, di kamar, stoknya kamar itu penuh, diborong sama dia. Udah tahu dia situasinya akan ada kerusuhan, akan ada ini, dia stoknya, stok susu, stok minyak, stok gula. Itu yang punya duit. Saya ini ibu-ibu cuman ngantri itu cuman 2 liter kan dibatasi di berbagai kota itu karena minyak nggak ada. Sekarang minyak ada, mahal, ini masalah lagi. Jadi masalahnya itu bukan soal nggak bisa ngerebus, persoalan itu nggak bisa ngukus, persoalan itu nggak punya duit sebenarnya. Terus barang hilang tambah pusing. Ya jelimet orang rakyat tuh kerja, memang hidupnya jelimet karena pertama duit nggak ada. Terus belanja beras tuh literan, Bu Mega, belanja beras tuh literan gitu. Boro-boro punya minyak, ya, kalau nggak ada minyak kan nggak bisa goreng, gitu. Masa ikan asin direbus, coba telur direbus ya kalau yang suka direbus. Tapi kan ada anak itu yang suka digoreng, direbus dia nggak mau makan, ya. Terus kalau sayur ya ada yang direbus, tapi kan bumbunya dioseng-oseng, bumbunya itu pakai minyak, lah ngono saja nih. Jadi nggak sederhana merubah budaya masak yang tadinya pakai minyak terus semua direbus dalam waktu seminggu, dalam waktu sehari, itu kan nggak mudah itu. Jadi masalahnya itu bukan soal mengubah budaya goreng terus jadi ngerebus. Dan mereka juga ibu-ibu itu nggak tiap hari goreng, itu dia ngerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dulu, terus ngantri berjam-jam hanya untuk dapat 2 liter. Anaknya suruh ngantri, suaminya suruh ngantri, ponakannya suruh ngantri. Ya habis gimana pemerintahnya? Ya nggak bisa ngatur minyak bisa hilang berbulan-bulan itu, masa salahnya rakyat ya? Katanya salahnya oligarki yang nimbun itu. Kalau
minyak yang bermerek sih begitu harga ditetapkan pemerintah subsidi dicabut gitu, oh merek-merek yang udah ada semuanya. Rakyat harus beli yang nggak bermerek, minyak curah namanya. Minyak curah udah nggak 14.000, udah berapa gitu kan naik. Nggak disubsidi. Janjinya Pak Ma'ruf Amin katanya 6 bulan ke depan akan ada operasi pasar 6 bulan ke depan tuh. Dari Januari kalau nggak salah ngomong, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, katakan begitu ya. 6 bulan, minyaknya 14.000. Mana faktanya? Kata Pak Ma'ruf Amin loh. Coba dilihat, dicek di digitalnya, kan ada jejak-jejak digitalnya. Nggak bisa 14. Terus katanya kemarin Menteri Perdagangan nggak bisa ngelawan oligarki. Oligarki itu ya berarti kartel minyak itu. Orang-orang, sekelompok orang yang punya uang banyak dan menguasai itu aset-aset yang begitu banyak di Indonesia dan menguasai jalur distribusi termasuk kartel minyak goreng, dan itu nggak bisa dilawan dalam petik oleh seorang menteri perdagangan namanya Muhammad Lutfi gitu. Jadi masalahnya untuk menjawab soal Bu Mega tadi, masalahnya bukan hanya emak-emak itu bukan hanya goreng kerjanya, enggak, kerjanya nyapu, ngepel, ya, mempersiapkan anak-anak sarapan, makan siang, masak, dan lain-lain. Salah satunya kebutuhannya adalah minyak untuk goreng, dan minyak nggak ada. Kalau beli sih gampang, kalau ada minyaknya seperti biasa. Nggak usah ngantri berjam-jam, kalau ada minyaknya kita kan tinggal beli. Masalah itu nggak ada di warung sebelah. Biasanya ada di Pandang sini warung sebelah, tapi nggak ada. Sono nggak ada, sono nggak ada, sono nggak ada. Adanya ngantri di Indomaret harus jam 8 dan harus 2 liter. Yang ngantri terpaksa. Ya kalau hidupnya jelimet ya bukan maunya sendiri, karena sistem yang membuat orang susah tambah susah, orang kecil tambah jelimet hidupnya, karena sistem yang tidak berpihak, pemerintahan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, dan kecuali ya melayani para oligarki dan kartel-kartel, segala macam kartel itu, termasuk kartel minyak goreng. Ngono ae Bu Megawati. Mohon maaf lahir batin, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tukang donat dari Parung, Bu. Ya, orang kecil. Saya juga beli minyak tuh lumayan, ngantri beberapa kali dapat minyak, ada stok lah. Ya sampai akhir bulan ini, bulan puasa, nanti nyari lagi duitnya. Saya mau jualan itu dulu, mie ayam pangsit. Lagi dibenerin warung ya, supaya bisa menolong dirinya sendiri. Ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan rakyat harus merawat kebahagiaannya sendiri. Rakyat tidak ingin jelimet karena dibikin jelimet oleh pemerintahnya sendiri. Siapa pemerintahnya? Isi Jembo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.